PJTKI yang bagus, yang amanah itu biasanya tidak menarik biaya. Kita daftar ke PT, kita jangan mau untuk mengeluarkan biaya sepeser pun memberikan dokumen yang asli ke pihak PT sebelum kita menerima job atau sebelum kita tanda tangan serah terima. Saat kita daftar ke PT, ya belum tentu kita nanti akan langsung mendapatkan job. Iya, kalau kita langsung dapat job. Kalau nggak dapat job, terus gimana nasib uang biaya medikal sama biaya paspor? Sudah tentu kita harus membayar dulu. Kalau hanya kita masih daftar aja, PT belum membutuhkan dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah klik video saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya. Semoga konten-konten saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang ingin menjadi seorang TKI, akan diberikan kesuksesan, kelancaran rezeki, dan kesehatan. Amin. Nah, untuk video kali ini sesuai dengan banyak pertanyaan ya dari teman-teman, bagaimana sih cara mencari PJTKI atau PT yang tepat, atau kata lainnya yang amanah gitu biasanya teman-teman yang bertanya itu. Untuk mencari PJTKI atau PT yang amanah atau yang tepat, yang bisa memberangkatkan kita, itu tidak bisa disebutkan PT-PT mana, ini yang bagus, ini yang jelek, yang ini yang tidak amanah. Tidak ya teman-teman. Tetapi kita bisa lebih hati-hati. Intinya tidak terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, tidak ceroboh. Jadi kita harus selektif, kita harus cari informasi, rajin bertanya ke teman-teman yang saat ini sudah menjadi TKI, yang mungkin ada di Taiwan atau di Hong Kong, mungkin ada di Singapura atau yang lainnya lah. Kita bisa tanya-tanya informasi mana yang amanah. Tetapi kalau misalkan kita tidak punya teman, nah ini pengalaman yang akan saya bagikan. Karena dulu saya waktu proses pertama kali di tahun 2013, saya juga tidak punya teman yang menjadi TKI. Dan saya juga tidak punya informasi dari mana. Cara untuk mencari PJTKI atau PT yang tepat, itu biasanya teman-teman bisa menilainya sendiri. Kalau PT yang baik atau PJTKI yang bagus, yang amanah, itu biasanya tidak menarik biaya dulu. Biasanya. Baik itu dari pihak PT-nya atau pihak dari sponsornya atau orang yang membawa kita daftar ke PT. Mungkin jadi gini, saat kita daftar ke PT, kita jangan mau untuk mengeluarkan biaya sepeser pun. Itu yang pertama. Meskipun PT-nya atau PJTKI-nya baik atau jelek, maupun yang amanah atau yang tidak amanah, itu teman-teman jangan mau kalau disuruh mengeluarkan biaya. Untuk yang kedua, untuk dokumen, teman-teman dokumen jangan memberikan dokumen yang asli ke pihak PT sebelum kita menerima job atau sebelum kita tanda tangan serah terima job ya. Karena saat kita daftar ke PT, ya belum tentu kita nanti akan langsung mendapatkan job. Bisa menunggu berminggu-minggu, bisa menunggu berbulan-bulan. Karena yang daftar untuk menjadi calon TKI itu tidak cuma berjumlah 10 orang, 20 orang, enggak. Banyak, bahkan mungkin sampai ratusan. Otomatis kan antri. Kalau kita daftar, kalaupun kita setelah daftar kemudian langsung mendapatkan job, mungkin itu rezeki kita. Mungkin kita melalui interview atau kita melalui seleksi, kemudian pihak agensi atau pihak PT tertarik dengan hasil seleksi kita, bisa jadi kita langsung dapat job. Kalau kita tidak mengikuti seleksi atau interview ketika daftar, ya mungkin waktu untuk mendapatkan job agak lama, gak cukup 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan. Jarang, ya jarang. Kecuali itu, kalau ada seleksi atau interview, kita langsung dapat terima job, ya mungkin rezeki kita. Itu tadi kan dokumen. Ya. Kemudian soal biaya, ya kita jangan mau kalau disuruh oleh pihak PT atau pihak sponsor untuk membayar sejumlah uang ketika kita daftar. Karena apa ya, itu tadi, kita belum menerima job, belum tentu kita nanti akan segera dapat job.
Kalau kita misalkan disuruh untuk DP, misalkan katakanlah 50%. Iya kalau kita langsung dapat job. Kalau nggak dapat job, terus gimana nasib uang kita? Ya, tapi kalau kita belum membayar, misalkan yang 50% itu, kita nggak ada beban. Dokumen yang asli kita belum serahkan, biaya kita juga belum membayar. Tetapi kalau pihak PT atau pihak sponsor menyuruh kita untuk membayar, misalkan untuk biaya medikal, untuk biaya paspor, ya itu memang kebutuhan kita. Menurut pengalaman saya, iya kita harus mengeluarkan. Misalkan untuk biaya paspornya berapa, asalkan kita harus tahu perinciannya. Paspor biasanya umumnya berapa, kita harus tahu. Jangan yang langsung kita pasrah berapa biaya paspornya. Kemudian untuk biaya medikal, kalau medikal sudah tentu kita nanti disuruh membayar saat itu. Mungkin ya kalau kita belum bawa uang, mungkin kita bisa dipinjamin oleh pihak sponsor kita ya. Untuk biaya medikal sama biaya paspor sudah tentu kita harus membayar dulu. Tetapi kalau untuk membayar biaya prosesnya yang 50%, kita jangan mengeluarkan biaya tersebut ya. Baik itu PJTKI-nya amanah atau tidak amanah, sudah tidak usah mengeluarkan biaya. Untuk baik dokumen jangan kasihkan, kemudian untuk biaya jangan dikasihkan. Kalau pihak PT atau PJTKI-nya tidak mau memproses kita karena kita tidak membayar 50%, ya sudah nggak usah ikut proses. Gitu aja, selesai. Cari PT yang lain, PT juga banyak. Ya, kemudian kapan saat kita mengumpulkan dokumen yang asli dan untuk membayar biaya prosesnya itu? Nah, jadi gini. Nah, kalau PT yang baik, PT yang benar, itu biasanya saat kita terima job, PT akan menyuruh kita mengumpulkan dokumen yang asli itu. Tetapi itu kan kalau kita sudah menerima serah terima job itu tadi. Kemudian untuk biayanya, itu sudah tentu pihak PT akan menyuruh kita untuk membayar. Nah, saat itulah kita harus membayar sejumlah uang, mungkin 50% dulu. Kalau menurut pengalaman saya, pengalaman pribadi saya, mulai dari saya proses yang pertama, kemudian proses yang kedua, itu sama saya lakukan. Yaitu saya akan memberikan dokumen yang asli saat serah terima atau tanda tangan job. Kemudian untuk biayanya misalkan yang 50% itu akan saya kasihkan ke pihak PT setelah saya tanda tangan job. Ketika saya sudah deal, saya sudah mantap dengan job tersebut. Jadi tidak ada keraguan, semuanya sudah saya tanyakan, jobnya pabrik apa, lemburnya ada enggak, pabriknya bagaimana, kita baca atau kita tanya saja ke pihak sponsor kita. Nah, kalau kita sudah deal, kita tanda tangan, baru kita membayar yang 50% ya. Kemudian yang 50%-nya kapan biayanya? Nah, ketika kita sudah visa kita turun atau kita sudah proses visa. Nah, kalau visa kita sudah turun, baru kita melunasi yang 50%-nya itu tadi. Karena kalau sudah visa turun, itu biasanya hanya nunggu beberapa hari saja pihak PT akan mengeluarkan jadwal penerbangan kita. Jadi kita tidak was-was, kita sudah melunasi, visa turun kita lunasi, dokumen yang asli nggak apa-apa. Memang dokumen asli memang diperlukan oleh pihak PT saat kita sudah mau memproses ke Taiwan tersebut. Kalau hanya kita masih daftar aja, PT belum membutuhkan dokumen yang asli. Kalau ada PT yang meminta dokumen yang asli, sementara kita belum mendapatkan jobnya, itu perlu ditanda tanya. Ya, jangan terlalu nurut, jangan terlalu pasrah sama PT atau pihak sponsor. Kita harus berani menolak, karena PT juga tidak satu saja. Banyak PT di Indonesia atau PJTKI yang ada di Indonesia. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita tidak bisa menilai PT yang amanah itu, yang PT yang ini itu amanah, PT yang sana itu tidak amanah, tidak bisa. Jadi kita tidak perlu menilai PT yang sana itu amanah, PT yang sebelah sana itu tidak amanah. Jadi cukup cara daftarnya seperti itu, prosedurnya, agar kita perlu was-was lah. Karena kalau kita sudah terlanjur mengeluarkan biaya, sementara job nggak turun-turun,
siapa yang rugi? Kan kita mau MD atau keluar dari PT tersebut, misalkan ingin tidak melanjutkan proses, uang sudah terlanjur masuk, dokumen sudah masuk yang asli, sementara PT tidak bisa menjanjikan kapan job itu turun. Tetapi kalau kita dokumen belum masuk, biaya kita juga belum mengeluarkan, kalau hanya sekedar biaya untuk pembuatan paspor sama medical itu sudah memang sudah prosedurnya, kita memang harus mengeluarkan biaya tersebut. Nah, jadi itu pengalaman saya yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih udah nonton penuh video saya. Dan jangan lupa, jika teman-teman ada yang ingin bertanya seputaran TKI, bisa ditulis di kolom komentar. Dan juga untuk yang mungkin ingin follow Instagram saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan terima kasih udah klik subscribe-nya, dan buat yang belum tombol subscribe silahkan di tombol subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.